Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi merespon kritik terkait rencana pembangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Prasetyo memastikan pemerintah sedang mengkaji rencana tersebut. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto memang menaruh perhatian terhadap insiden ambruknya Ponpes Al-Khozini yang menelan puluhan korban jiwa. Menurut Mensesnek, saat ini yang terpenting adalah memperbaiki keamanan dari bangunan tersebut. Muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Yang penting adalah pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, menginventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama gitu. Untuk diketahui, rencana perbaikan gedung Ponpes Al-Khozini yang ambruk pada 29 September 2025 menggunakan APBN diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dodi Hanggodo menyebut untuk sementara dana perbaikan Ponpes akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Masa perubahan cuaca memasuki musim penghujan telah tiba. Kondisi cuaca yang tak menentu dengan perubahan ekstrim kerap terjadi. Cuaca terik yang berubah menjadi hujan dalam waktu singkat tentunya berdampak pada kesehatan, seperti penyakit saluran pernapasan atas atau ISPA dan demam berdarah hingga penyakit kulit akibat banyaknya genangan air. Nah, berikut tips menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit dampak perubahan musim ekstrim. Ya, seperti penyakit ISPA itu penyakit yang ditularkan melalui batuk atau bersin. Nah, jadi penularannya melalui cipratan itu. Jadi untuk mencegahnya sebaiknya kita gunakan masker. Ya, kita dulu sudah berpengalaman dengan COVID ya, jadi saya kira tinggal dilanjutkan kebiasaan pakai masker, terutama di tempat-tempat yang ramai. Gitu. Kemudian ya kalau seperti demam berdarah itu di musim hujan itu kita harus perhatikan di rumah jangan sampai ada tempat-tempat yang tergenang air yang tergenang, baik ember, air kamar mandi, itu sebaiknya kita selalu pantau jangan sampai ada jentik-jentik nyamuk. Meski musim penghujan syarat akan ancaman kesehatan, namun hal itu dapat diantisipasi dengan sela menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tidak hanya itu, makan yang teratur dan istirahat yang cukup juga dibutuhkan untuk menjaga agar tubuh tetap prima. Billy Yoga dan Hafiz Albar melaporkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad angkat suara soal isu kenaikan dana reses untuk setiap anggota dewan yang tengah menjadi sorotan publik. Dasko pun tak membantah isu kenaikan yang angkanya mencapai hampir 2 kali lipat tersebut. Menurutnya ada kenaikan dana reses DPR periode 2024-2029 yang kini menjadi 702 juta rupiah. Angka ini naik drastis dari semula 400 juta rupiah pada periode 2019-2024. Dasko mengatakan kenaikan itu imbas komponen, kegiatan, dan jumlah titik kunjungan anggota DPR yang bertambah di daerah pemilihannya. Tidak hanya naik, dana reses untuk anggota DPR RI juga sempat diwarnai salah transfer pada Agustus 2025. Kesalahan transfer ini membuat dana reses yang diterima menjadi 756 juta rupiah atau lebih 54 juta rupiah dari angka seharusnya yaitu 702 juta rupiah. Namun dana reses lebih tersebut dikatakan telah ditarik kembali dan tidak masuk ke rekening para anggota dewan.